cinta karena pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita, keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita pribadi, kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada pagi hari ini kita juga memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita juga mengucap syukur, kita juga bersuka cita karena pada hari ini kita juga merayakan 1 tahun lagi usia daripada gereja kita, GKRI Diaspora Jemaat Cinere bertambah 1 tahun. Kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-24. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengikuti ibadah ini. Kami mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 226. Dia nobatkanlah. Bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat yang tidak terhingga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terbukti hari ini kami baik-baik saja karena pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengikuti ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan kami ke surga. Kami sungguh mengucap syukur untuk janji-Mu yang akan Tuhan genapi, yang sudah Tuhan genapi dalam hidup kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian sebatang kara, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, menuntun kami, menghibur kami, sementara kami melakukan tugas pelayanan kami di atas bumi. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sungguh nyata kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersuka cita Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia gereja kami GKRI Diaspora Jemaat Cinere, genap berusia 24 tahun. Kami mengucap syukur Engkau mengiring gereja kami, gereja-Mu Tuhan, kepada hal-hal yang baru. Kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan, kami semakin dewasa,
hidup kami diperbaharui melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti, ibadah raya, ibadah komisi, ibadah-ibadah di rumah jemaat. Kami disegarkan, kami diberikan kekuatan, dan kami semakin mengenal siapa Tuhan kami. Tidakkah cukup waktu Tuhan untuk menyatakan betapa Engkau baik dalam hidup kami? Keyakinan kami tetap kokoh di dalam Engkau. Iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan selalu menolong kami. Di tengah keadaan saat ini pun, bahwa virus saat ini kami percaya Engkau akan menolong kami. Pemerintah kami cukup juga Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan mereka hikmat agar dapat menanggulangi bencana ini, agar segera berakhir dan kami kembali melakukan ibadah di gereja dan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Dan kami tahu hidup kami ini adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya Roh-Mu tetap ada di dalam hati kami. Hadirat-Mu tetap kami rasakan. Dan itulah Tuhan yang membawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi akan siapa Tuhan kami. Doa kami, pujian kami, penyembahan kami, dan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan akan membawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi akan Engkau Yesus Tuhan kami yang sungguh dahsyat, yang sungguh besar, yang melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa kami yang tidak sempurna kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu yang di rumah, setiap yang percaya bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan kita, sebab kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita katakan, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Kita akan menjadi bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau ada di dalam setiap kami, bergerak di hidup kami. Sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Engkau baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang kita percaya akan memberkati setiap kita. Firman Tuhan ini akan melawat setiap kita. Firman Tuhan ini akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih akan siapa Tuhan kita, sehingga iman kita dikuatkan dan kita terus berharap pada Tuhan kita. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa hidup kita orang-orang yang percaya adalah hidup yang menggenapi firman Tuhan. Karena hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan Kristus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita akan pujian ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
setiap perbuatan tanganmu. Engkau selalu benar di dalam setiap jalan-jalan. Engkau setia, tidak pernah mengingkari siapa diri. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang kami banggakan, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang dikasihi oleh Tuhan kami. Bukan karena siapa kami, tetapi karena siapa Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Sayangilah hidup kami mengenapi firman-Mu. Hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Salam saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini tanggal 24 kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sekaligus hari ini ulang tahun dari gereja GKRI Diaspora Cinere. Tolong kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar selama kurang lebih 20 menit ini menolong kami Tuhan, untuk menjadi pelajaran tetapi juga menjadi pengalaman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan, mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan tidak ada artinya tanpa kebangkitan. Kebangkitan juga tidak ada artinya tanpa kematian. Kematian juga tidak ada artinya tanpa kelahiran. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau balik juga, kelahiran tak ada artinya kalau tanpa kematian. Kematian juga tidak ada artinya kalau tanpa kebangkitan. Dan kebangkitan tidak ada artinya tanpa kenaikan. Dan kenaikan tidak ada artinya tanpa kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, 4 hal kita sudah alami atau sudah dikerjakan oleh Yesus maksud saya. Dan satu lagi belum, yaitu kedatangan Tuhan. Nah karena itu saudara, firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk melihat. Selama kita menunggu kedatangan Tuhan, apa yang kita lakukan. Saudara, menarik, hari ini tanggal 24, hari Minggu,
juga ulang tahun yang ke-24 gereja ini, GKRI Diaspora Cinere. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, yang ditulis. Paulus ngomong begini, kami dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara, mati. Paulus bilang kita ini dulu mati. Orang mati itu nggak berdaya. Orang mati itu nggak bisa buat apa-apa. Orang mati itu nggak bisa bereaksi terhadap sesuatu. Orang mati itu, saudara yang terkasih, dia harus dihidupkan. Yang disadarkan itu orang pingsan, tapi orang mati tidak bisa. Itulah sebabnya kalau Anda melihat di sekitar Anda, atau adakah teman-temanmu atau saudara-saudaramu yang sepertinya nggak pernah mereka mengerti atau nggak pernah peduli dengan namanya firman Tuhan, hal-hal rohani. Kenapa, saudara? Satu hal kita bisa memastikan, orang yang di luar Tuhan, sehebat apapun pendidikannya, sehebat apapun, saudara yang terkasih, status sosialnya, status ekonominya, tetapi kalau dia nggak pernah bersentuhan dengan kasih ilahi itu, nggak pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi itu, nggak mungkin dia mengerti hal-hal rohani. Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus mengaku, saudara yang terkasih, status dia sebagai salah satu orang yang hebat waktu itu. Saudara, dari masa muda dia belajar tentang hukum-hukum Taurat. Dan dia adalah seorang anak muda, saudara, yang waktu itu adalah anak muda yang begitu terkenal. Bahkan dia, saudara, masuk di dalam, saudara, tokoh-tokoh agama itu. Yang juga dia punya niat yang besar untuk menghabiskan orang Kristen, pengikut Kristus itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa kurangnya pendidikan Rasul Paulus? Oh, secara sosial, secara intelektual, secara ekonomi, mungkin dia di atas yang lain pada anak-anak muda zaman itu. Tetapi dengar baik-baik, orang yang di luar Tuhan, dia mati. Orang yang di luar Tuhan, dia nggak berdaya. Orang yang di luar Tuhan nggak peduli dengan perkara-perkara ilahi. Orang yang di luar Tuhan mati, nggak bisa buat apa-apa. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita supaya kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, saudara yang terkasih, kita mesti ngerti bahwa orang yang di luar Tuhan mati. Tetapi syukur karena ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, tadi saya bilang itu, kita mati. Paulus bilang kami dahulu juga mati. Nah, orang mati itu nggak bisa disadarkan. Orang pingsan yang disadarkan. Orang mati harus dibangkitkan. Dan di dalam Kristus, saudara yang terkasih, kita dibangkitkan. Kuncinya adalah Kristus, saudara yang terkasih. Jadi bukan kekuatan gereja, bukan kekuatan status saudara rohani seseorang di dalam dunia ini, tetapi kuncinya adalah Yesus. Yesus yang bangkit itu, saudara. Yesus yang hidup itu, saudara yang terkasih. Dia juga menghidupkan kita. Itulah sebabnya, saudara yang terkasih, kita harus bersyukur. Di hari ulang tahun GKRI Diaspora yang ke-24, saudara mesti bersyukur karena Tuhan menghidupkan Anda. Kita bisa kemudian menanggapi hal-hal rohani. Saudara dan saya begitu bergairah. Saudara, kenapa? Kita sekarang hidup. Kita tidak mati. Kita hidup. Kita peka. Kita bereaksi terhadap hal-hal rohani. Sebab kita hidup. Dulu kita acuh ke gereja hanya semata-mata karena kebiasaan. Saudara yang terkasih, formalitas. Orang-orang tua dulu kita ke gereja. Jadi kita ke gereja tanpa kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Maka ketika kita ke gereja, bukan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Malah banyak gosip-gosip yang dibungkus kelihatannya dengan hal-hal rohani. Tetapi sesungguhnya banyak hati kita yang jauh dari Tuhan. Saudara, ini kesaksian Nikodemus juga. Ketika tokoh agama ini, saudara, guru besar agama ini, dia datang pada Yesus malam hari. Dan dia berkata, kami tahu engkau berasal dari surga karena tidak ada seorang nabi pun yang mengajar seperti engkau. Kenapa, saudara? Apa kurangnya Nikodemus? Sebagai seorang tokoh agama dia dipuja. Tetapi ketika dia lihat Yesus,
Oh, dia begitu banyak kekurangan. Itulah sebabnya dia datang pada Yesus, walaupun datangnya pada malam hari. Karena dia gengsi, saudara. Tapi dia mau datang karena di dalam hidupnya ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan statusnya sebagai guru besar, statusnya sebagai teolog, statusnya, saudara yang terkasih, sebagai pengajar. Gak bisa terisi. Itulah sebabnya dia juga sebenarnya mati. Karena itu dia datang dan biar berdialog dengan Yesus. Kita bersyukur. Karena ketika Yesus mati, Nikodemus ada di seputar itu juga. Menunjukkan bahwa Nikodemus hidup. Itulah sebabnya dia peka terhadap hal-hal rohani. Saya percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sekalian yang ada di jemaat ini, yang mungkin sekarang kita sedang berada di rumah dan mendengarkan saudara-saudara firman Tuhan ini, sadarlah kita, taulah kita, bahwa karena Kristuslah kita dihidupkan. Saudara dan saya mati tadi. Saudara dan saya orang yang terbuang. Saudara dan saya diancam oleh hukuman karena kita melanggar perintah-perintah Allah. Tapi syukur kepada Yesus Kristus, karena dia menghidupkan saudara dan saya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga. Membangkitkan kita juga. Waktu kita mati, kita nggak berdaya, kita nggak peka, kita nggak bereaksi terhadap hal-hal rohani. Kemudian Kristus, saudara, menghidupkan kita. Dan setelah menghidupkan kita, ayat yang ke-6 berkata membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, menarik sekali karena kata membangkitkan di sana, saudara yang terkasih, dipakai kata sunegero. Sunegero itu artinya hidup yang sia-sia, lalu dibangkitkan, diberikan hidup yang baru, hidup yang bermutu, yang didedikasikan untuk Tuhan. Saudara, luar biasa karena di dalam Tuhan tidak ada pengangguran seharusnya. Sebab ketika saudara dan saya dihidupkan, bukan cuma dihidupkan, kita dibangkitkan. Diberikan, saudara yang terkasih, hidup yang baru, hidup yang bermutu, hidup yang diberkati, hidup yang diubahkan, hidup yang ditambahkan, saudara, karunia-karunia rohani. Untuk apa? Untuk didedikasikan kepada Tuhan. Wow, saudara, itulah sebabnya saudara melihat kiri kanan, saudara kenal orang yang tadinya, saudara yang terkasih, barangkali troublemaker di sekolahmu, di kampungmu, di gereja barangkali, saudara. Tetapi ketika orang itu dijamah oleh Tuhan, dia dihidupkan oleh Tuhan, tapi dibangkitkan sehingga hidup yang baru, hidup yang istimewa, hidup yang diberkati, dia pakai untuk memuliakan akan Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih, kita bisa berkata memang betul. Mungkin saudara sendiri yang mengalami itu. Dulu siapa kita? Dulu kita bukan orang yang dipandang oleh orang lain. Kita barangkali begitu banyak kekurangan. Bahkan kita sering membuat orang lain menangis. Kita pakai mulut kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk membunuh barangkali karakter orang. Tetapi sekarang, saudara, dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebenarnya hidup kekristenan. Saudara bayangkan kalau di gereja semua orang, saudara, menyibukkan diri dengan hidup yang baru, hidup yang diberkati untuk dipakai memuliakan Tuhan. Bukankah gereja itu akan hidup? Bukankah gereja itu akan menarik? Bukankah gereja itu akan kita pengen datang terus? Tapi yang terjadi kadang-kadang tidak demikian. Seringkali di gereja ada gosip, ngomong satu dengan yang lain, menjelekan, membuat orang lain rendah supaya dia mau naikkan mutunya. Oh, no. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan adalah sama-sama saling membangun. Saya pernah baca satu buku, Building Up One Another. Membangun satu dengan yang lain. Saudara, Anda dan saya enggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita perlu orang lain. Seorang mantan juara bulu tangkis pernah diwawancarai oleh seseorang. Dan dia berkata begini, di Indonesia itu olahraga yang sifatnya berkelompok itu jarang maju. Kalau perseorangan barangkali bisa jadi juara. Tapi kalau berkelompok tidak akan pernah maju. Ditanya kenapa? Karena semua orang punya kepentingan. Tidak pernah sebuah tujuan bersama itu dipikul sama-sama. Tapi tiap orang ada kepentingan. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kepentingan kita di dalam gereja adalah memuliakan Tuhan.
membangun tubuh Kristus. Orang-orang percaya, kita sama-sama dorong, kita bangun, kita doakan supaya hidup kita yang bermutu itu dipersembahkan, didedikasikan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita jadi sibuk dan kemudian saudara yang terkasih menjadi menarik perkumpulan komunitas gereja kita karena apa? Tiap-tiap orang punya tujuan untuk mempersembahkan hidup yang terbaik. Karena apa? Dia bersyukur Tuhan sudah menghidupkan dia dari kematian. Dia bersyukur karena Tuhan sudah membangkitkan dia, memberikan saudara hidup yang baru, hidup yang bermutu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Betapa indahnya kalau kita semua berlomba-lomba seperti demikian. Karena itu saudara yang terkasih, saya percaya gereja yang kuat bukan karena gereja yang banyak orang, bukan. Tapi gereja yang kuat adalah ketika semua orang di dalam gereja bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, gereja yang dipandang oleh Tuhan adalah gereja yang mendedikasikan hidupnya. Setiap orang bawa hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Bukan untuk mengaktualisasi dirinya berlebih-lebihan. Bukan. Sebab kita ini hanya alat. Kita ini cuma sarana. Tujuan kekristenan adalah memuliakan akan Tuhan. Dan saya berdoa di usia yang ke-24 GKRI Diaspora Cinere, introspeksi diri supaya semua kehidupan kita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, diperbaharui, diberikan hidup yang bermutu itu, betul-betul kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya saudara yang terkasih. Karena itu berdirilah teguh. Jangan goyah, mari terus melayani akan Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya dalam ayat yang ke-6. Masih ayat yang ke-6 dikatakan di dalam Kristus, Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Saudara kalau ini kita mau terjemahkan masuk surga juga bisa. Saudara, bisa juga sama seperti Yohanes 14 ayat 2. Kata Yesus, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Tetapi saudara, kata yang menarik kata ini saudara dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata sukatiso. Sukatiso itu artinya saudara yang terkasih diundang dan dipersilakan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Wow, saudara lihat ini keindahan yang luar biasa. Tadinya kita mati, kita kemudian dihidupkan. Setelah kita dihidupkan, kita dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Potensi-potensi yang selama ini mati. Karena tidak ada kehidupan di dalam diri kita. Sekarang dibangkitkan. Potensi-potensi ilahi yang ada dalam diri kita sekarang dibangkitkan. Makanya dikatakan hidup yang baru, hidup yang diubahkan itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Setelah itu saudara-saudara kita dikatakan bahwa kita diberikan tempat sukatiso seperti tempat duduk, kursi dikasih dan dipersilakan untuk kita duduk. Apa artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Setelah kita dihidupkan oleh Kristus, kita dibangkitkan dengan potensi-potensi yang luar biasa. Dan ketika potensi-potensi itu kita persembahkan, Tuhan persilakan kita duduk bersama-sama dengan Dia. Pak, Bu, ingat akan hal ini. Bukan camat yang menyambut Anda. Bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Tuhan yang menyambut kita duduk bersama-sama dengan Dia. Betapa luar biasa hidupmu dan hidupku. Hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan, diperbarui, diberikan kesempatan untuk melayani, tetapi juga dipersilakan untuk duduk bersama. Apa artinya? Sejajar bersama dengan Tuhan. Tetapi juga apa? Dihargai. Dihargai oleh Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hidup kita ini dihargai oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah melayani lama, tapi saudara nggak dihargai. Mungkin ada banyak orang yang protes, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang melihat Anda dengan sebelah mata. Tapi jangan lupa Yesus yang naik ke surga yang hari ini kita peringati itu. Dia melihat dari sorga dan satu kali dia akan persilakan kita. Karena apa? Dia menghargai pelayanan saudara. Itulah sebabnya setia terus apapun yang terjadi. Alkitab berkata, be faithful until death and I will give you a crown of life.
Setialah sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita setia. Kita tidak sempurna, iya. Kita barangkali tidak pintar, enggak apa-apa. Tapi jangan didapati kita tidak setia. Karena kesetiaan itu ada rewardnya. Ada hadiahnya dari Tuhan. Saudara, apa sih yang paling membanggakan Tuhan terhadap bagi diri kita ketika kita setia? Kadang-kadang kita nggak sempurna pelayanan, iya. Kadang-kadang kita mau menyerah, iya. Tapi jangan mundur, setia terus, setia terus. Di hari ini tepat di hari kenaikan dan juga hari ulang tahun GKRI Diaspora yang ke-24. Mari kita persembahkan hidup kita yang sudah dihidupkan oleh Tuhan itu. Supaya satu ketika Tuhan sambut kita. Tetapi juga duduk bersama dengan Tuhan itu juga berarti bahwa saudara dekat dengan Dia. Kapan saja saudara bisa minta apa saja yang saudara mau. Karena Dia dekat dengan saudara. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini di hari kenaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan mau ingatkan kepada kami ada tempat selama-lama yang Tuhan siapkan. Tapi kami juga bersyukur karena hari ini 24 Mei 24 tahun Tuhan pelihara gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa supaya kami semua jemaat, dari gembala sidang sampai kami semua jemaat yang mau jadi pengurus atau tidak jadi pengurus, semua berlomba-lomba untuk memberikan kehidupan yang bermutu, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, didedikasikan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga satu ketika Tuhan akan mempersilahkan kami untuk duduk bersama-sama dengan Dia. Ya Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-24 GKRI Diaspora Cinere. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kita telah diberkati dan dilawat oleh firman Tuhan itu. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita di rumah masing-masing. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang tidak terhingga yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Tidak hanya jiwa kami Tuhan selamatkan, tetapi Tuhan Engkau juga memberikan berkat-berkat jasmani untuk menopang hidup kami sementara kami ada di dunia ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh merasakan menikmati setiap pemberian-pemberian Tuhan. Ada waktu bagi kami saat ini memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tidak seberapa Tuhan dan tidak bisa membayar setiap kebaikan kemurahan-Mu tersebut. Tetapi kami memohon Engkau menerima persembahan kami ini sebagai bentuk ucapan syukur kami karena Engkau sudah baik dalam hidup kami. Rekan-rekan sepelayanan hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk membuka persembahan ini, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat, agar Tuhan setiap persembahan ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berikan persembahan kami dan kami naikkan doa kami yang tidak sempurna di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kelak. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berikan persembahan, kita angkat pujian. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup.
menikmati persembahan kita semua. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia sekali kita hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama bisa bersekutu lagi, bisa beribadah lagi, dan bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salaparang yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini. Kita bersyukur karena hari ini sebagai gereja Tuhan kita merayakan satu peristiwa besar bagi iman kita, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur karena ini adalah pengharapan kita semua, karena bagi kita sorga adalah satu kepastian. Di sorga rumah kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Puji Tuhan. Dan sukacita yang berikutnya adalah hari ini gereja kita merayakan ulang tahun. Ada yang tahu yang keberapa? Di sebelah sana, ada yang tahu, ada yang ingat? Masih salah. Belum tepat. Masih kurang. Kelebihan. Tepat sekali. Puji Tuhan. Hari ini gereja kita berulang tahun yang ke-24 tahun. Kita percaya bahwa gereja ini ada karena Tuhan. Tuhanlah yang membentuk gerejanya, Tuhan yang membangun gerejanya, Tuhan yang memulai pekerjaannya di gerejanya, dan kita percaya Dia akan terus melanjutkannya, meneruskannya sampai pada akhirnya. Karena itu kami bersyukur dan kami berbahagia, Bapak Ibu semua, para pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan menjadi bagian dari gereja Tuhan, keluarga besar GKRI Diaspora Cinere. Banyak perkara, banyak mujizat Tuhan, bahkan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita percaya Roh Kudus akan terus memimpin perjalanan gereja kita ke depan. Pada kesempatan ini izinkan kami juga sebagai gembala menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia Paskah dan HUT gereja kita yang pada tahun ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Secara khusus kepada yang terkasih Bapak Parlin Nenggolan sebagai Ketua Panitia dan seluruh jajaran, seluruh seksi-seksinya yang sudah bekerja dengan sangat baik dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya seluruh jerih lelahnya di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, dan pelayanannya pasti diberkati oleh Tuhan. Kami juga pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat bahwa sampai dengan saat ini gereja kita terus ada, gereja kita terus berjalan, dan secara khusus di tengah kondisi yang sulit di pandemi COVID-19, kita tahu Tuhan terus pelihara gerejanya, Tuhan pelihara kita semua, anak-anaknya, umat-umatnya, dan domba-domba gembalaannya. Karena itu kami banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya, yang selama masa-masa COVID ini telah berbagi berkat bagi jemaat lainnya, yang setiap saat telah menyalurkan bantuan-bantuan berupa paket-paket sembako dan lain sebagainya. Dan ini tentu sangat meringankan beban kita semua dan juga menambah sukacita bagi kita jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan bantuan-bantuan, dan juga bagi jemaat yang menerima bantuan-bantuan tersebut. Kita percaya ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Semua ini karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Karyamu sempurna bagi kami semua, anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah menyerahkan diri-Mu mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami.
dan menjadikan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kami beroleh penebusan, kami beroleh keselamatan, kami beroleh hidup yang kekal, dan kami beroleh kepastian keselamatan. Dan hari ini kembali Engkau menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami sebagai gereja-Mu. Engkau pergi ke sorga, Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang percaya. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Dan juga Engkau berjanji bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sebagai gereja-Mu, Tuhan Yesus, sebagai yatim piatu. Tetapi Engkau akan minta kepada Bapa agar Roh Kudus dikaruniakan pada gereja Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan kuasa Allah yang dahsyat akan terus menjaga, melindungi. Bahkan alam maut tidak akan bisa mengalahkan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur gereja Tuhan di tempat ini, GKRI Diaspora Cinere, merayakan ulang tahun yang ke-24. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan karya-karya Tuhan yang indah yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang 24 tahun gereja ini ada. Engkau sudah mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk membangun gereja Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau telah mengirimkan domba-domba Tuhan menjadi bagian dari keluarga besar GKRI Diaspora Cinere. Kami percaya kehadiran kami di gereja ini bukan suatu kebetulan. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kami sehingga kami boleh ada di dalam persekutuan ini. Dan kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang perkasa dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai, menuntun dan memelihara gereja Tuhan, domba-domba Tuhan, umat-umat Tuhan, dan kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. GKRI Diaspora Cinere dan perjalanannya ke depan, pelayanan-pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang setia dan Engkau yang akan memelihara umat-Mu dan memberkati pekerjaan-Mu di gereja ini. Jadikan gereja kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, dan semakin menjadi terang dan berkat di tengah-tengah lingkungannya, bahkan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia dan menghadirkan terang Kristus kemanapun Tuhan mengutus kami. Diberkatilah gereja Tuhan, diberkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengerja, para aktivis, guru-guru sekolah minggu, seluruh penata layanan yang ada. Biarlah Roh Kudus terus mengikat kami dengan ikatan damai sejahtera, supaya gereja Tuhan tetap satu, tetap rukun, dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini terus dijaga, dilindungi, dibentengi Tuhan, dan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu, berkati bangsa kami Indonesia, khususnya di dalam menangani COVID-19. Tuhan pulihkan bagi mereka yang terkena COVID ini, dalam pemulihannya ditolong Tuhan, dokter yang menangani ditolong Tuhan, para medis yang bekerja siang dan malam dijaga, dilindungi Tuhan, aparat keamanan ditolong Tuhan, dan program-program pemerintah untuk jaringan sosial meringankan penderitaan rakyat yang dalam kesulitan, supaya semua ini dapat berjalan dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, Engkau mulia Tuhan. Berkati semua yang melayani pada hari ini, berkati seluruh panitia Paskah dan HUT gereja kami yang sudah berjeri lelah mempersiapkan setiap ibadah-ibadah dan event-event yang kami lakukan. Berkati semua yang melayani pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa dan syukur kami kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta penghiburan penyertaan dari Roh Kudus melimpah bagi saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk kita semua, dan selamat
ulang tahun yang ke-24 bagi Gereja Tuhan GKRI Diaspora Cinere. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Halo, saya Elvis Mendova mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere yang ke-24 tahun. Kiranya terus menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya Juan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere. Semoga semakin bertumbuh dan semakin berjaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya 24 tahun. Selamat ulang tahun yang Diaspora Cinere. Semoga tetap menjadi saluran berkat dan tetap bertumbuh dan berkembang. God bless dari Michael. Shalom, saya Dewi Putriani Jamasi mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere yang ke-24 tahun. Kiranya gereja menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi teladan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Wiwin Labialo mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere yang ke-24 tahun. Kiranya menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Juwita Wijaya dan mengucapkan happy birthday untuk GKRI Diaspora Cinere. Kiranya dapat terus menjadi gereja yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga semakin luas pelayanannya. Dan Yesus berkati. Shalom, saya Naya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 untuk GKRI Diaspora Cinere. Saya Windy mengucapkan selamat ulang tahun buat GKRI Diaspora Cinere yang ke-24 tahun. Saya Datsun Pangaribuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKRI Diaspora Jemaat Cinere yang ke-24. Saya Daud Tamkin. Halo, nama saya Noel Wenas mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere yang ke-24. Mengucapkan selamat ulang tahun. Shalom, saya Natalia Tangkin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere yang ke-24 tahun. Semoga menjadi berkat untuk semua. God bless you. Tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Semoga gereja ini bisa makin berkembang dan bisa memberkati banyak orang. Terima kasih. Semoga di umur 24 tahun ini lebih banyak memberkati orang-orang lain. Terima kasih. Kiranya terus menjadi gereja yang banyak memberkati orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. GKRI Diaspora Cinere yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Dece. Dewi Cecilia mengucapkan happy anniversary yang ke-24 kepada DC Diaspora Cinere. Tuhan berkati. Shalom, GKRI Diaspora Cinere yang terkasih dalam Kristus. Kami hamba Tuhan dari Myanmar mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKRI Diaspora Cinere. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala bersama staf pengembalaan dan seluruh sidang jemaat GKRI. Tuhan Yesus memberkati dan memakai gereja kita GKRI menjadi pemberita Injil di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk GKRI Diaspora Cinere, saya Rosdiana mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24. Kiranya tetap menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Diaspora Cinere. Happy birthday Diaspora Cinere ke-24. Tuhan Yesus memberkati.